Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada pagi ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah yang sangat luar biasa, sehingga kita bisa kembali ngaji kitab usul fikih Lubul Usul. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah kepada junjungan kita Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada muallif kitab Lubul Usul. Semoga dengan berwasilah ini kita diberikan kemudahan oleh Allah dalam memahami kitab usul fikih. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i ashabihil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Summa ila hadratin Syekhul Islami Abi Yahya Zakaria bin Muhammad bin Ahmad bin Zakaria Ansari Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadratin abaina wa ummahatina wa jaddatina wa usulina wa furu'ina wa lal hadirina fi majlisina hadza. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Waladdallin. Amin. Halaman pinten? 40. Oh, wal majazu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wal majazu, dan majas. Wal majazu, dan majas, lafdun adalah lafad musta'malun yang digunakan biwad'i sanin
dengan peletakan sanin makna kedua. Li alaqatin, karena adanya alaqah dalam kurung penghubung. Fayajibu, maka wajib. Fayajibu, maka dalam majas wajib. Sabaqul wad'i, sabaku didahulukan, al wad'i, adanya al wad'i. Al wad'i itu atas makna pertama. Jasman, jasman tidak wajib didahului. Lal isti'mali, adanya penggunaan. Fil asohi, menurut pendapat asoh. Wahuwa, yaitu majas. Wahuwa majas, waqi'un, yang diakui keberadaannya. Fil asohi, menurut kaul asoh. Wa yu'dalu, dan dialihkan, ilaihi, makna majas, li siqalil haqiqati, li siqali, karena beratnya, al haqiqati, makna hakikatnya. Au atau bisya'atiha, kurang enak didengar. Au atau jahliha, tidak diketahui makna hakikatnya. Au atau balaghatihi, nilai sastranya.
atau syuhratihi, populernya majas, atau ghairu dzalika, faktor lainnya. Wal asohu, menurut pendapat asoh, annahu, bahwa majas laisa ghaliban, laisa tidak lebih, ghaliban dominan, alal haqiqati, dibanding hakikat. Wala, dan tidak, dalam kurung majas tidak, wala, dan dalam kurung majas tidak, mu'tamadan dijadikan tumpuan makna, khaisu, manakala makna hakikatnya tastahilu, mustahil, wa huwa majas, wan naqlu, dan naql, khilaful asli, khilafu, menyalahi al asli, hukum asal, wa ula, keduanya lebih baik, minal ishtiraki, dibanding ishtirak, fatahsisu, dan taksis, ula, lebih baik, minhuma, dari majas dan naql, wal asohu, dan menurut pendapat asoh, annal izmaro, bahwa izmar ula, lebih baik, minan nakli, dari nakal, wa annal majaza, dan bahwasannya majas
musawin menyamai, lil idmari idmar, wa yakunu dan pada majas bisyaklin dengan kesamaan bentuk, wa sifatin dan sifat, zahiratin zahirnya, wa tibarin dan memperbandingkan, ma sesuatu yakunu qot'an yang akan terjadi, audhonan atau diduga terjadi, wa mudhodatun dan bersebalikan, mujawaratun dan berdampingan, wa ziyadatun dan penambahan, wa naqsun dan pengurangan, wa sababun dengan nama sebab, li musabbabin karena musabbab, jadi sebab musabbab, wa kullun dan keseluruhan, li ba'din untuk sebagian, wa muta'alliqun dan tergantung, li muta'alliqin pada yang digantungi, walau kusu dengan beberapa kebalikannya, wama dan sesuatu, bil fa'li dalam kenyataan, alama yang ada pada sesuatu itu, bil kuwati yang berpotensi, wal asohu dan menurut pendapat asoh, annahu bahwa yakunu ada fil isnad di dalam isnad, wal mustaqi dan mustaq,
wal harfi dan huruf, lal alami tidak ada dalam alam, wa annahu bahwa menurut pendapat Asoh yushtarotu disyaratkan sam'un adanya sam'un fi nau'ihi dalam jenisnya majas, wa yu'rafu dan dapat diketahui bitabaduri dengan mudahnya dipahami, ghairihi maksud lainnya, laula meskipun tidak dihukumi al qarinata qarinah, wasikhatin nafyi wasikhati dan legalnya an-nafyi penafian, wa adami dan tidak adanya luzumil at-taradi luzumi keharusan al-at-taradi secara umum, wa jam'ihi dan pembuatan jamak, ala khilafi yang berbeda dengan jam'il haqiqati jamaknya hakikat, waltizami dan selalu terikat, taqyidihi pengqaidan, wa tawaqqufihi dan ketergantungan, alal musamma pada penamaan, al-akhari yang lain, wal itlaqi dan pengucapan, alal mustahili pada suatu hal yang mustahil. Allahu a'lam bishawab.
Jadi ini majas, yaitu lafadz musta'malun biwad isanin li'alaqatin fayajibu sabaqul wad'i. Oke, ini sebenarnya hampir sama dengan kejadian-kejadian yang kita alami akhir-akhir ini. Oke, kejadian yang kita alami akhir-akhir ini, dan memang terbukti sejak zaman dulu. Ya, mungkin kalau kita bicara zaman Bani Abbasiyah, Umayyah, produk-produk hukum itu kan ternyata pesanan para penguasa. Ya mungkin sampai sekarang juga pesanan para penguasa. Tapi kalau dibilang itu pesanan, ya tidak mau pesan. Sebagai contoh, ini yang keterkaitan antara logika hukum yang dibangun sampai detik ini. Ketika hukum itu mengatakan belum akil balik, berarti kan ya tidak boleh melakukan tindakan hukum karena belum akil balik. Kemudian ada majasnya, ini contoh majas dan satu hal dan keterkaitannya semuanya ini saya contohkan. Dulu undang-undang itu mengatakan yang boleh mengurus SIM adalah anak yang sudah berusia 18 tahun. Dan dibuktikan memiliki KTP. Kemudian undang-undang mengatakan anak orang boleh menikah bagi laki-laki umur 21 tahun, perempuan umur 18 tahun. Ini namanya undang-undang yang mengatur. Kemudian ada orang yang mengajukan pembolehan supaya dia diakui sebagai orang yang akil balik. Undang-undang mengatakan calon presiden, undang-undangnya mengatakan minimal umur 40 tahun. Terus sampean umur masih 35 tahun, tapi sampean ingin mencalonkan presiden. Bagaimana caranya supaya sampean dikabulkan mencalonkan presiden? Sampean dianggap belum cukup umur, kesiapan mentalnya harus dikuatkan. Akhirnya majulah ke satu lembaga dan ternyata dikabulkan. Ya, oke, dikabulkan. Logika hukum kita sesuai usul fikih sekarang. Ini sesuai usul fikih. Kalau mencalonkan presiden bagi anak yang belum cukup umur sesuai undang-undang yaitu 40 tahun, ini dikabulkan. Pengkabulannya ini, alasan pengabulannya boleh dengan catatan berpengalaman menjadi pemimpin, minimal wali kota, bupati atau gubernur. Asalkan pengalaman. Majasnya asalkan pengalaman. Kemudian nanti juga akan yang keterkaitannya ini turunan-turunannya pun juga akan berubah karena yang di atas berubah. Kemudian sampean punya anak usia 12 tahun, mengajukan ke Pak Polisi, Pak Polisi, anak saya mau mengajukan SIM. Umurnya berapa Pak? 12 tahun. Sekolahnya SMP. Loh, gimana kok mengajukan? Loh, kan keputusan MK itu sudah berpengalaman. Anak saya juga sudah berpengalaman naik motor. Karena undang-undang yang di atasnya itu dibatalkan asalkan pengalaman. Nanti akan muncul seperti itu. Karena keterkaitan logika hukum itu dibangun bersama. Bisa ngikuti? Kalau alasannya pengalaman, nanti banyak wali murid
karena anaknya daripada nganter anak sekolah ribet dikasih motor, nanti berbondong-bondong akan mengajukan ke Pak Polisi umur 12 tahun supaya dikabulkan permohonan untuk membuat SIM. Alasannya kan berpengalaman. Anak saya juga sudah berpengalaman naik motor Pak sejak SD kelas 6. Bagaimana membuktikannya? Ya sudah, buktikan, suruh naik motor. Nah, kemudian nanti juga akan muncul fenomena karena ucapan majas ini. Oke. Pak, anak saya mau menikah. Umur berapa? Anak laki-laki saya umur 16, anak perempuan saya umur 14, temannya sekolah SMP. Yang satu kelas 3 SMP, yang perempuan, yang laki-laki SMA. Loh, ini kan belum cukup umur. Iya, tapi anak saya sudah pengalaman. Terus bagaimana kalau semua kata-katanya sudah pengalaman? Bagaimana membuktikan pengalaman yang ini? Ya, ini kata-kata usul fikih loh ya. Karena ada kejadian yang membangun logika, akhirnya nanti akan membuat semua turunannya akan berubah. Coba kalau 16 tahun perempuan mengajukan nikah, yang laki-laki 18 atau di bawahnya lah, semua akan mengatakan karena anak saya sudah pengalaman. Paham? Ini membangun logika hukum. Saya tidak menjadi ahli hukum seperti profesor doktor itu, enggak, karena kita hanya ngaji usul fikih, kitabnya tipis. Tapi ketika mendengar peristiwa hukum seperti itu, dapat diduga nanti ke bawah-bawah akan ngikuti, wong itu yang paling atas. Anak SMP akan rame-rame mengajukan SIM, minta disetujui. Nanti akhirnya orang juga akan menggugat ke Mahkamah Konstitusi supaya anak SMP juga boleh bikin SIM, alasannya pengalaman. Bisa ngikuti gak logika hukumnya? Sama, nanti anak-anak yang hamil di luar nikah akan minta surat keterangan, ya, pengantar untuk nikah. Karena apa? Anak saya sudah pengalaman, Pak. Buktinya mana? Ini hamil. Loh, makanya jangan guyonan kalau menetapkan perkara, apalagi masalahnya nyangkut banyak orang. Pertanggungjawabannya di akhirat juga berat. Sudah bisa memahami Kak? Ya sudah, kalau sudah paham ya sudah. Bang kata di kimia usahadah, kalau kamu sudah paham ya sudah, kalau belum paham ya jangan dipikirin. Biar gak pusing. Ini saya sesuaikan dengan kejadian yang terkini. Kebetulan kita kan ngajinya usul fikih. Ya sudah, gejalanya begitu, nanti rame-rame juga akan begini begitu. Nenek moyang kita dulu pertimbangannya apa sih kata-kata akil balik di dalam fikih itu? Akil balik kan bisa diterjemahkan cukup umur. Lah cukup umur itu berapa? Kalau kelasnya memimpin negara ya 40 lah, sudah matang. Terus jangan digoreng-goreng dengan nuansa politik. Wes 40 iyalah 40. Dulu orang memimpin negara itu syarat utamanya bisa baca tulis. Lama-lama harus S1. Nanti lama-lama harus S2. Lama-lama harus S3. Ya lalu saya memikir apa yang disampaikan Nabi tanda-tanda hari kiamat itu, pendidikan akses terbuka luas, tapi kualitas hidup manusia semakin rendah. Ya, bab tanda-tanda kiamat.
Hukum dibangun dengan begitu hebat, tapi kerusakan merajalela. Ilmu kedokteran semakin canggih, ilmu farmasi semakin canggih, tapi kualitas kesehatan semakin jelek. Ilmu farmasi semakin canggih, tapi obat tidak ada yang manjur. Ya, ya, dulu dikecerip jeruk nipis gitu aja, diperes dikasih kecap sembuh. Sekarang kedokteran luar biasa canggih ilmunya, semua alat ada, tapi kualitas kesehatan tidak baik, bahkan justru semakin hari semakin menurun. Farmasi makin canggih, dosis obat makin luar biasa, tapi nggak ada yang manjur. Hukum itu semua sisi dibangun, tapi orang semua melanggar hukum. Ibon, ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada pertanyaan, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi ini membawa barokah manfaat fid dunya wal akhirah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati rasul ajmain. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa rzuqna fahman nafi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'ala wala majlisina hadza salahan wa awsatahu falahan wa akhirahu rahmatan wa taqrimatan wa maghfiratan wa rahmatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.